Bab 281 Aku menolak. 1. Shen Jue, apa yang kau katakan? Mulut Loude ternganga ke lantai. Shen Yanxiao benar-benar menerima tantangan polisi. Sungguh lelucon. Meskipun Shen Yanxiao telah berhasil meramu ramuan tingkat menengah, pada akhirnya, itu hanyalah ramuan tingkat menengah. Ramuan yang dibuat polisi kemungkinan besar adalah ramuan tingkat tinggi atau tingkat master. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan perbedaan tingkat kesulitan antara ramuan ini dan ramuan penyembunyi nafas. Dan sebelumnya, ia masih harus memberikan Shen Yanxiao sebuah demonstrasi. Dia tidak merasa bahwa dengan suasana hati polisi saat ini, dia akan berbaik hati memberi Shen Yanxiao sebuah demonstrasi. Bahkan jika itu hanya untuk menyeimbangkan Whole Core Grace dan Ice Rest Flower guna menghilangkan efek tolakan antara keduanya, ia juga memerlukan keterampilan tingkat tinggi untuk melakukannya. Shen Yanxiao terlalu arogan kali ini. Bahkan Loude, yang akrab dengan kekuatan Shen Yanxiao, sangat pesimis tentang hal itu, apalagi yang lain. Polisi mencibir Shen Yanxiao dan berkata, "Bagus, kalau kamu punya kemampuan, cobalah saja. Kalau kamu punya kemampuan untuk menyeimbangkan rumput inti api dan bunga istirahat es dengan baik, dan mempertahankan sifat aslinya, aku akan menerima rekomendasi Loude dan membiarkanmu tinggal di sini untuk menjadi asistenku di perpustakaan." Dia tidak percaya bahwa anak kecil ini benar-benar dapat menggunakan bunga Huan Yun untuk menghilangkan penolakan dari rumput inti Hou dan bunga istirahat es. Jika sesederhana itu, dia tidak akan pusing. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan tidak banyak bicara. Dia langsung menuju meja penyulingan obat, mengambil sebagian ramuan yang telah diracik polisi. Ramuan yang sama yang pernah digunakan polisi sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah ramuan itu belum ditambahkan dengan rumput inti Hou dan bunga istirahat es. Shen Yanxiao dengan santai menyingkirkan ramuan itu, dia mengambil rumput inti Hou dari tanaman obat di sampingnya. Dia tidak menggunakan bubuk rumput inti Hou yang telah dimurnikan polisi, tetapi menggunakan tangannya sendiri, dia menggiling rumput inti Hou baru menjadi bubuk halus. Ye Qing berdiri diam di samping. Melihat bagaimana Shen Yanxiao memurnikan ramuan obat, jejak penghargaan melintas di matanya. Shen Yanxiao menangani rumput inti Hou dengan perlahan, tetapi sempurna. Rimpang dan dedaunan yang berlebih disingkirkan dengan hati-hati, hanya menyisakan cabang-cabang yang harus dikeringkan dan dihancurkan. Dia memanfaatkan waktu untuk mengeringkannya dengan sempurna, dan tepat ketika semua getahnya menguap, rumput inti Hou diturunkan dan ditempatkan di penggilingan untuk diproses. Teknik pemurnian yang begitu terampil, bahkan Ye Qing tidak dapat menemukan sedikit pun kekurangannya. Sebenarnya, Shen Yanxiao tidak tahu mengapa dia bisa memurnikan tanaman obat dengan begitu sempurna, dia hanya secara tidak sadar merasa bahwa itu adalah metode pemurnian terbaik. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya untuk menangani tanaman obat dengan cara yang paling sempurna. Kekuatan ini tidak berasal dari akumulasi pengetahuan farmasi hariannya, itu lebih seperti hal yang alami. Dia dapat dengan jelas mengidentifikasi bagian mana dari rumput inti Hou yang merupakan saripati dan bagian mana yang lemah yang dapat dibuang. Bahkan pada tahap pengeringan, dia dapat mengandalkan bau samar untuk mengetahui waktu yang tepat. Semua ini tampak sangat aneh, dan Shen Yanxiao sendiri tidak tahu alasannya. Dia hanya menganggap bakat di tubuhnya adalah warisan dari ibunya. Polisi melihat bahwa keterampilan Shen Yanxiao dalam pemurnian sangat sempurna, namun dia hanya mendengus dan tidak memberikan penilaian apapun. Pemurnian tanaman obat bukanlah masalah besar, tidak berarti apa-apa. Setelah Shen Yanxiao memurnikan rumput inti Huo, botol kristal yang berisi ramuan dipanaskan di atas api. Bab 282 Aku menolak. 2. Kemudian, dia tidak melanjutkan pemurniannya, melainkan menatap ramuan dalam botol kristal. Apa yang kau katakan tadi bagus, jadi kenapa kau tidak melakukannya sekarang? Polisi berkata dengan nada sarkastis. Mengetahui dengan baik jumlah bubuk rumput inti Hou yang harus ditambahkan adalah inti dari ramuan itu. Shen Yanxiao menutup telinga terhadap sindiran polisi. Dia hanya menatap ramuan yang ada di atas api. Ramuan itu perlahan memanas, dan ketika kabut pertama keluar, dia segera mengambil bubuk rumput inti Hou dan menuangkannya. Ramuan yang telah ditambahkan bubuk rumput inti Hou langsung menjadi tenang dan kabut yang baru saja naik lenyap tanpa jejak. Ramuan penenang itu berarti jumlah yang ditambahkan Shen Yanxiao kurang lebih tepat. Mulut polisi berkedut sedikit. Hanya kebetulan, dia menghibur dirinya sendiri.
Ye Qing melirik polisi dan tersenyum. Bahan-bahannya harus sangat akurat untuk setiap ramuan, tidak lebih atau kurang dari satu. Shen Yanxiao sangat teliti bahkan tanpa bantuan alat bantu apapun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan keberuntungan. Ye Qing memperhatikan Shen Yanxiao, menunggu gerakan selanjutnya. Setelah mencampur bubuk rumput inti api, Shen Yanxiao segera mengeluarkan bunga Huan Yun dari sisi tempat ramuan obat ditempatkan. Kali ini, dia tidak perlu mengolah bunga Huan Yun karena dia hanya mengambil 2 lembar kelopak untuk dicampur ke dalam ramuan. Kelopak bunga berwarna merah muda pucat itu meleleh dalam sekejap setelah jatuh ke dalam ramuan itu. Dan dalam sekejap mata, kelopak bunga itu menyatu dengan ramuan itu. Ramuan itu tidak menunjukkan perilaku tolakan apapun. Stabilitas warna dan kilaunya berarti bahwa rumput inti Hou tidak kehilangan sedikit pun khasiatnya. Wajah polisi hitam. Dia pernah berkata bahwa bunga Huan Yun akan mengurangi khasiat rumput inti Hou. Namun sekarang, situasi itu tidak diragukan lagi telah menamparkan wajahnya. Shen Yanxiao tidak punya waktu untuk peduli dengan suasana hati polisi. Dia dengan cepat mengambil bunga istirahat es dari ramuan obat dan dengan sangat cepat memeras getah di dalamnya. Bagaimana bisa kau memeras getahnya begitu saja? Kelopak bunga ice res harus ditambahkan langsung. Polisi melihat kesalahan Shen Yanxiao, dan dia memulihkan ekspresi di wajahnya. Benar saja, kemampuan anak ini masih kurang baik. Shen Yanxiao sama sekali tidak menghiraukan perkataan polisi. Dia hanya terus berkonsentrasi memurnikan bunga istirahat es dengan tangannya. Berbeda dengan cara dia memurnikan rumput inti Hou, kali ini dia sangat cepat. Dalam sekejap mata, bunga istirahat es berubah menjadi genangan cairan. Cairan itu bening sekali, tanpa jejak kotoran sedikit pun. Ekspresi Ye Qing menunjukkan sedikit keheranan saat ini. Untuk dapat memurnikan tanaman obat dengan sempurna dalam waktu yang singkat, mahasiswa ini. Tatapan mata Ye Qing menjadi serius. Ia menatap profil samping Shen Yanxiao, dan emosi di hatinya pun bergejolak. Shen Yanxiao menuangkan cairan dari bunga istirahat es ke dalam botol kristal. Ketika cairan zamrud menetes ke dalam ramuan merah muda, cairan tersebut menyatu. Warna ramuan tersebut juga menghasilkan sedikit perubahan, dari merah pucat menjadi warna merah tua. Kali ini, ramuan dalam botol kristal itu tenang seperti danau tengah malam, tanpa sedikit pun kelainan. Rumput inti api dan bunga istirahat es telah dipadukan dengan sempurna. Tidak menghasilkan penolakan apapun. Ketenangan yang kuat di wajah polisi benar-benar hancur kali ini. Dia menatap botol ramuan ringan dan tidak berani mempercayai matanya sendiri. Butuh waktu lebih dari setahun untuk menggabungkan kedua jenis ramuan obat ini. Bab 283 Aku menolak. 3. Tetapi sekarang, bagaimana mungkin kedua jenis ramuan yang selalu membuatnya sakit kepala itu, dapat dipadukan dengan sempurna di tangan anak yang sangat tidak menyenangkan ini? Bagaimana ini mungkin? Polisi tidak menghiraukan yang lain dan langsung berlari ke meja penyulingan obat. Ia mengambil botol kristal dan mengamatinya dengan saksama. Aroma samar, kilau murni. Shen Yanxiao tidak diragukan lagi berhasil. Polisi menatap Shen Yanxiao dengan kaku. Ekspresi wajahnya benar-benar terdistorsi. Tiba-tiba dia tidak tahu harus berkata apa. Si bajingan kecil yang dia benci itu benar-benar melakukannya. Mengingat apa yang pernah dikatakannya sebelumnya, polisi merasa tenggorokannya tercekat. Keberhasilan Shen Yanxiao tidak diragukan lagi, bahkan dia pun tidak punya alasan untuk mempertanyakannya. Kau telah berhasil, dan sesuai dengan apa yang telah kukatakan sebelumnya, aku sekarang mengizinkanmu menjadi asistenku. Suasana hati polisi sangat rumit. Ia malu karena sebenarnya ia dibimbing oleh seorang junior. Namun, pada saat yang sama, ia gembira karena telah bertemu dengan seorang siswa yang berbakat. Menurut polisi, meskipun Shen Yanxiao memiliki bakat yang hebat, ia masih memiliki jalan yang panjang dalam jalur farmasinya. Sekarang, seorang master apoteker telah berbicara dan menerimanya sebagai asisten, jadi wajar saja ia harus bersyukur dan melupakan konflik sebelumnya di antara mereka, bukan? Dia adalah seorang apoteker ahli, dan ada banyak apoteker yang menginginkan nasihatnya. Baginya, menerima Shen Yanxiao tentu akan membuatnya bersyukur. Shen Yanxiao mengerutkan sudut mulutnya. Dia melihat bahwa meskipun ada ekspresi agak kehilangan di wajah polisi, dia masih menunjukkan kebajikannya yang luhur seperti sebelumnya. Matanya sedikit menyipit dan mencibir dingin. Tuan polisi, saya khawatir Anda salah.
Saya memang menerima permintaan Anda, tetapi saya tidak pernah berjanji untuk menjadi asisten Anda. Seorang apoteker ahli dengan kualitas seperti itu tidak layak menjadi mentornya. Apa yang kau katakan? Polisi menatap Shen Yanxiao dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dia adalah seorang master apoteker, dan jarang sekali dia mau membimbing seorang murid dengan sukarela. Namun, dia tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk dan malah menolaknya. Shen Jue, berhenti bicara. Suasana hati Loude seperti roller coaster, naik turun. Kekhawatiran awalnya berubah menjadi kegembiraan setelah keberhasilan Shen Yanxiao. Jadi, ketika dia mendengar bahwa polisi mengizinkan Shen Yanxiao tinggal di perpustakaan, dia menjadi lebih gembira. Namun, hal yang diinginkannya tidak terjadi. Shen Yanxiao tiba-tiba menolak undangan polisi. Itu undangan dari seorang apoteker ahli. Berapa banyak orang yang memimpikannya kesempatan ini namun ditolaknya. Loude berharap ia dapat segera mencekik leher Shen Yanxiao, sehingga ia dapat menghentikannya mengucapkan kata-kata itu. Meskipun temperamen polisi sangat buruk, bakatnya dalam bidang farmasi masih sangat bagus. Shen Yanxiao mengambil sapu tangan di meja obat penyulingan dan menyeka sisa-sisa ramuan obat dari tangannya. Kemudian dia dengan ringan meletakkan sapu tangan itu kembali di meja obat penyulingan. Dia berjalan melewati polisi ke sisi Loude. Maaf, aku tidak bermaksud menjadi asisten tuan polisi. Shen Yanxiao berhenti di samping Loude, dan berkata dengan penuh percaya diri dan sedikit ketidaksetujuan di bibirnya. Panduan apoteker utama, terima kasih, tetapi dia tidak begitu tertarik. Kalau bukan karena cabang farmasi yang bertanggung jawab membuat ramuan pesta darah, dia tidak akan peduli dengan orang-orang seperti polisi, yang berpikiran sempit. Bagi Shen Yanxiao, Xiu yang kuat dan misterius adalah gurunya yang hebat, dan Yun Qi yang tulus dan tidak mementingkan diri sendiri adalah gurunya. Bagaimana dengan polisi? Dia tidak memenuhi syarat ataupun layak mendapatkan rasa hormatnya. Bab 284 Undangan Ye Qing 1. Penolakan Shen Yanxiao jelas, dan keempat orang yang hadir tercengang karenanya. Tak seorang pun yang percaya bahwa masih ada seorang apoteker di dunia ini yang menolak bimbingan seorang master apoteker. Semua orang mengira Shen Yanxiao gila. Menolak polisi mungkin mustahil di mata orang lain, tetapi bagi Shen Yanxiao, tentu saja itu hanya masalah lain. Meskipun dia ingin tahu lebih banyak tentang ramuan pesta darah dengan tetap berada di perpustakaan, karakter polisi telah membuatnya sangat muak. Dengan seorang master apoteker yang sombong, bahkan jika dia tetap berada di sisinya, dia takut hal itu hanya akan membatasi pelatihannya. Dalam kasus seperti itu, lebih baik menyelidikinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dengan kemampuannya, dia tidak akan berdaya melawan ramuan pesta darah. Kamu sebenarnya, polisi baru saja tenang, hanya untuk terprovokasi lagi oleh penolakan Shen Yanxiao. Otak anak ini tidak bagus. Dia membiarkannya menjadi asistennya sendiri. Betapa hebatnya itu, tetapi dia malah menolaknya. Loude merasakan sakit yang amat dalam di hatinya, dan tidak merasakan cinta lagi. Dia ingin sekali menghajar bocah kurang ajar yang tidak tahu terima kasih ini, yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, tetapi dia juga ragu untuk melakukannya. Di mata Shen Yanxiao, keterkejutan orang-orang itu bagaikan awan yang berlalu begitu saja. Yang disebut guru itu tidak begitu tinggi baginya. Xiu sendiri adalah eksistensi yang kuat, dan Yun Qi adalah satu-satunya pemanggil agung di seluruh kekaisaran Longxuan. Ada juga binatang mitologi yang bau, burung vermilion. Polisi masih tidak bisa memasuki matanya. Ye Qing menatap pemuda rendah hati itu. Sebelumnya, semua tindakan Shen Yanxiao terlihat oleh matanya. Dengan penglihatannya, wajar saja untuk melihat betapa berbakatnya pemuda itu dalam bidang farmasi. Bahkan Sang Guan Xiao, yang merupakan siswa terbaik di cabang farmasi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Awalnya, Ouyang Huanyu telah merekomendasikan sejumlah murid berbakat untuk membantu rakyatnya. Namun, beberapa guru telah melihat ke kiri dan ke kanan, dan pada akhirnya, hanya Sang Guan Xiao yang dengan berat hati memenuhi syarat. Meskipun bakat Sang Guan Xiao bagus, itu masih belum bisa menggerakkan Buddha besar, Ye Qing. Dan itu menyebabkan Ye Qing menyesalkan bahwa saat ini hanya ada sedikit apoteker berbakat. Namun, ia tidak menyangka kedatangannya yang tidak disengaja itu justru membuatnya bertemu dengan seorang anak berbakat seperti dirinya. Hanya dengan melihat Shen Yanxiao menolak polisi meski dia pemarah, tanpa ragu sedikit pun,
Ye Qing menyukai anak kecil yang keras kepala ini dari lubuk hatinya. Saat ini, di seluruh dunia, hanya sedikit orang tersisa yang berani menolak seorang master apoteker. Sayang sekali jika Ye Qing meninggalkan anak kecil yang sangat berbakat ini sendirian. Melihat sikap polisi terhadap Shen Yanxiao, dia tahu bahwa dengan karakter anak ini, menjadi asisten polisi sama sekali mustahil. Sebuah ide muncul dari benak Ye Qing. Ia tersenyum dan menatap Shen Yanxiao yang siap pergi. Ia berbicara dengan nada bicara yang jarang diucapkan, "Teman kecil, tunggu sebentar." Shen Yanxiao merasa senang dengan Ye Qing, jadi dia tidak akan bersikap kasar kepadanya seperti yang dia lakukan terhadap polisi. Dia dengan hormat menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Ye Qing. Ye Qing tersenyum dan berkata, "Karena kamu tidak ingin menjadi asisten polisi, bagaimana kalau menjadi asistenku?" Mendengar perkataan Ye Qing, sedikit suara terengah-engah terdengar di ruangan itu. Polisi ternganga menatap Ye Qing, hampir tidak berani mempercayai telinganya. Ye Qing adalah sosok yang mulia. Sejak 20 tahun lalu, Ye Qing tidak lagi melatih murid manapun. Kali ini, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka mencari asisten, mereka sebenarnya mencari murid yang berbakat dalam kenyataan. Bab 285 Undangan Ye Qing 2. Belum lagi Shen Yanxiao yang hanya seorang mahasiswa apoteker biasa, bahkan guru-guru apoteker pun berusaha menjadi murid Ye Qing. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang ingin memeluk paha Ye Qing yang superior, hasilnya adalah Ye Qing menolak semuanya. Ye Qing sejak awal tidak berniat mengaitkan dirinya dengan masalah mencari asisten. Namun saat ini, Ye Qing secara pribadi telah memberikan undangan kepada Shen Yanxiao. Polisi hampir memuntahkan seteguk darah dari tenggorokannya. Bahkan dia sendiri ingin menjadi murid Ye Qing. Meskipun mereka saat ini berada di level yang sama, Master Apoteker, Ye Qing hanya selangkah lagi untuk menjadi Master Apoteker yang terhormat. Kesenjangan antara polisi dan Ye Qing seperti jurang yang sulit untuk diseberangi. Biasanya, mendapat satu atau dua petunjuk dari Ye Qing sudah membuatnya puas. Tapi sekarang, Ye Qing benar-benar ingin menerima anak ini sebagai muridnya. Tidak ada keadilan. Saguan Xiao telah menyaksikan seluruh drama itu, dan suasana hatinya lebih rumit daripada polisi saat ini. Sungguh suatu hal yang luar biasa bahwa ia mampu menjadi murid polisi melalui ujian apoteker utama, tetapi ia juga tahu seberapa besar kesenjangan antara polisi dan Ye Qing. Dia sangat bangga ketika dia diterima di polisi, tapi sekarang, setan kecil yang jelek itu benar-benar berhasil menarik perhatian apoteker nomor 1 di Kekaisaran Longxuan, dan ini membuatnya ingin membunuhnya. Shen Yanxiao juga agak terkejut. Baru saja, dia siap untuk pergi dari sini setelah menolak polisi, tetapi dia tidak percaya bahwa Ye Qing akan tiba-tiba mengundangnya. Melihat wajah lembut Ye Qing, Shen Yanxiao merasa sangat sulit untuk menolak ajakan pria tua yang baik hati ini, belum lagi betapa hebatnya pencapaian Ye Qing di bidang farmasi. Selain itu, temperamen Ye Qing sangat lembut, sesuai dengan gelar apoteker utama. Shen Yanxiao menatap polisi yang ada di sampingnya, mulutnya berkedut. Dia tersenyum mengesankan dan berkata kepada Ye Qing, "Merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk menerima perhatian Tuan Ye Qing." Shen Yanxiao dengan senang hati menerima undangan Ye Qing. Polisi memuntahkan darah. Ye Qing terkekeh dan suasana hatinya tampak baik. "Lode, anak kecil ini akan mengikutiku untuk sementara waktu dan tidak akan pergi ke cabang farmasi. Sampaikan hal ini kepada mentornya." Meskipun status Ye Qing terhormat, tetapi perilakunya patut dipuji. Dia sangat teliti dalam segala hal. Itu wajar saja. Jantung Lode berdetak sangat kencang tanpa henti. Dia tidak pernah menyangka bahwa Shen Yanxiao akan seberuntung itu dan tiba-tiba menjadi murid Ye Qing. Itu sungguh di luar dugaannya. Dia kemudian memberi hormat kepada Ye Qing dengan membungkuk. Dengan bakat Shen Yanxiao, paling tidak, dia juga bisa mengejutkan para apoteker di tingkat mahir. Jika dia beruntung menjadi apoteker ahli, maka masa depan Lode juga akan cerah. Lagi pula, Shen Yanxiao adalah orang berbakat yang telah dia gali. Ye Qing tersenyum dan menatap sosok mungil Shen Yanxiao sebelum berkata, "Di masa depan, kamu akan mengikutiku, apakah kamu siap menanggung kesulitan?" "Persyaratanku sangat ketat." Shen Yanxiao tersenyum tipis dan menjawab, "Saya akan berusaha sebaik mungkin agar tidak mengecewakan harapan Tuan Ye Qing. Tentu saja, yang terbaik adalah bisa tinggal di perpustakaan untuk mempelajari ramuan pesta darah. Lagi pula,
Para master ini telah mempelajari hasil ramuan pesta darah selama bertahun-tahun, jauh lebih rinci daripada latihannya sendiri. Ditambah dengan temperamen Ye Qing dan bakatnya, Shen Yanxiao dapat mengatakan bahwa pengaturan ini sangat memuaskan baginya. Ye Qing memberi isyarat kecil, dan sesungguhnya, semakin dia memandang Shen Yanxiao, semakin dia merasa dia enak dipandang.